أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين أما بعد. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Kita luangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu sampai nanti kita laksanakan salat isya berjamaah insyaallah. Mudah-mudahan semuanya itu sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian waktu yang Allah berikan kepada kita manfaatkan, kita gunakan untuk berta'abbud, beribadah kepadanya. Mudah-mudahan itu akan menjadi amaliyah ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita peruntukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian untuk malam hari ini kita sampaikan satu kaidah fikih yang cukup singkat, pendek, tapi mudah-mudahan kaidah fikih yang singkat pendek ini paling tidak juga nanti dapat memberikan pemahaman, dapat menambah pengetahuan kita, terutama yang kaitannya dengan kandungan isi dari kaidah yang akan kita sampaikan ini insyaallah. Kaidah yang kita sampaikan, al-karahah tazulu bil hajah. Al-karahah tazulu bil hajah. Perkara-perkara yang karohah, yang makruh, yang dimakruhkan, tazulu akan hilang bil hajah dengan sebab adanya hajat. Al-karahah tazulu bil hajah. Perkara-perkara makruh atau perkara-perkara yang dimakruhkan itu akan menjadi hilang kemakruhannya bil hajah dengan sebab adanya hajat. Hajat itu berarti adanya kebutuhan, adanya kepentingan untuk kita melakukannya, sebab kalau itu tidak dilakukan itu akan menimbulkan kesulitan. Kalau itu tidak dilakukan itu akan menghilangkan kemaslahatan. Karena itu kita perlu melakukannya. Kalau disebabkan karena hajat seperti itu, perkara-perkara yang makruh tazulu, dia menjadi hilang kemakruhannya. Bisa saja kemakruhan yang hilang itu nanti bisa berubah menjadi mubah.
bisa merubah menjadi mubah, bisa berubah menjadi sunnah, bahkan bisa berubah menjadi wajib, walaupun tadi asalnya adalah karohah, asalnya makruh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hukum Islam kita mengenal ada 5 kategorisasi hukum. Jadi kalau disebut hukum itu berarti tidak lepas dari salah satu yang 5 ini, yang dalam bahasa usul fiknya itu disebut dengan al-ahkam at-taklifiyah, yaitu hukum taklifi. Ada 5 kategorisasi dari hukum taklifi ini. Yang pertama disebut wajib, fardu. Nah, maka kalau sesuatu kita ketahui hukumnya wajib, hukumnya fardu, dalam definisi ulama usul yang disebut wajib, yang disebut fardu, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang wajib itu, yang fardu itu sesuatu yang diberi pahala, yusabu ala fi'lihi, karena mengerjakannya. Jadi kalau sesuatu itu wajib, kita laksanakan, kita kerjakan, itu yusabu, diberi pahala. Wa yu'aqabu, dan diberi iqab, diberi dosa, ala tarkihi, itu karena meninggalkannya. Yang seperti itu namanya wajib, fardu, dikerjakan diberi pahala, ditinggalkan berdosa. Salat 5 waktu sehari semalam, sebagaimana yang kita tahu hukumnya adalah wajib, hukumnya adalah fardu. Maka kalau ada orang meninggalkan salat yang hukumnya wajib ini, itu berarti dia berdosa. Kalau setiap waktu salat itu ditinggalkan, itu berarti di setiap waktulah dia kemudian berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu wajib, fardu. Di setiap kali datang bulan Ramadan, Allah katakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan datangnya, masuknya bulan Ramadan, maka kepadanya wajib berpuasa. Maka kalau ada orang tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, tetapi dia abaikan kewajiban melaksanakan puasa Ramadan, itu berarti dia berdosa. Itu namanya fardu. Di bawah fardu ada sunat. Nah, hukum taklifi yang kedua itu sunat. Disebut juga dengan mandub, disebut juga dengan tatawwu, disebut juga dengan nafilah. Nah, istilahnya banyak. Sunat, mandub, tatawwu, nafilah, itu sama. Yang kalau diberi definisi oleh para ulama, ma yusabu ala fi'lih, dia beri pahala karena mengerjakannya, sama dengan wajib. Hanya saja wala yu'aqabu ala tarkihi, tidak diberi dosa karena meninggalkannya. Puasa Asyura 10 Muharram yang lalu itu termasuk salah satu puasa sunnah. Kalau dikerjakan diberi pahala, kalau tak dibuat orang menjadi tidak berdosa. Itu sunat. Sudah salat maghrib tadi kita tambah 2 rakaat salat sunat ba'diyah maghrib, makanya disebut sunat ba'diyah. Itu maknanya menunjukkan bahwa hukumnya sunat, yang kalau dibuat diberi pahala, kalau tinggal tak dapat apa-apa, tapi orang tak berdosa. Itu terkait dengan perintah wajib sunat.
Lalu yang ketiga ada namanya hukum taklifi, itu haram. Haram itu berarti kebalikan dari wajib. Ma yusabu ala tarkihi la wa yu'aqabu ala fi'lih. Jadi kebalikan dari wajib. Yang haram itu adalah diberi dosa. Saya ulang, diberi pahala karena meninggalkannya, diberi dosa karena melakukannya. Itu namanya haram. Hurrimat alaikumul maita waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kalian menikahi ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, dan seterusnya. Itu namanya haram. Haram itu berarti sesuatu yang mesti dijauhi, sesuatu yang mesti ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita diberi pahala, kalau dibuat itu yang menyebabkan kita menjadi berdosa, diberi iqab. Di bawah haram itu ada karohah, makruh tadi. Apa definisi makruh? La ma yusabu ala tarkihi, diberi pahala karena meninggalkannya, lebih baik ditinggalkan. Lah, tetapi wala yu'aqabu ala fi'lih, tak diberi iqab karena mengerjakannya. Tak sama dengan haram. Kalau haram diberi dosa karena mengerjakannya. Yang makruh ditinggal diberi pahala, dibuat itu tidak berdosa. Namanya makruh, karohah. Bapak Ibu berwudu. Berwudu itu sunat mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan. Jadi kalau kita basuh tangan, mendahulukan tangan sebelah kanan itu sunat. Tetapi orang boleh membasuh tangan itu tangan kirinya dulu. Hukumnya makruh, baru tangan kanan. Itu kalau dibuat tak berdosa, wudunya sah. Ya cuman tak dapat pahala. Tapi kalau dihulukan yang kanan jadi sunat, dapat pahala. Tetapi kalau orang berwudu, tangan kiri dia basuh dulu, makruh kata para ulama. Hukum wudunya sah, cuma tak dapat pahala. Itu makruh. Di bawah makruh itu namanya ibahah, mubah. Kalau yang mubah ini Bapak Ibu antara mengerjakannya dengan meninggalkannya sama saja, sami mawon. Dikerjakan, ditinggalkan sama saja, tak dapat pahala, tak jadi dosa. Itu namanya mubah atau ibahah. Dalam Quran banyak sekali kita menemukan ayat yang ujung ayat itu misalnya Allah katakan fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Itu berarti mubah. La fala junaha alaih, itu maknanya menunjukkan hukum mubah. Dibuat dengan ditinggalkan sama saja, ya, tak ada dosa dan tak ada pahala. Itu hukumnya mubah. Jadi kalau disebut hukum ini apa hukumnya? Pasti orang akan jawab, kalau tak wajib sunat, kalau tak haram makruh, kalau tidak berarti mubah. Tak ada kategorisasi hukum selain dari yang 5 ini. Makanya kalau disebut ini hukumnya bid'ah, itu tak masuk dalam kategorisasi yang disebut dengan hukum taklifi. Karena itu bukan, oleh para ulama usul, itu tidak masuk dalam sebutan atau bagian dari yang namanya hukum. Ya kalau hukum ya wajib, ya sunat. Kalau yang dilarang itu, kalau yang haram yang mesti ditinggalkan, atau makruh atau mubah. Nah, salah satu dari yang 5 inilah kalau itu dinamakan dengan hukum. Hukum itu dalam bahasa usulnya disebut khitabullah, ketetapan Allah.
ya al-muta'allaq bi af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, iktidaan atau tahyiran, baik itu tuntutan mengerjakannya atau tuntutan meninggalkannya, atau dalam bentuk pilihan. Tuntutan mengerjakan wajib sunat, tuntutan meninggalkan haram makruh. Yang kelima, boleh memilih, nak dibuat, nak ditinggalkan, itu namanya mubah. Itulah hukum. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada kaidah kita tadi. Kata kaidah al-karahah tazulu bil hajah. Perkara-perkara yang dihukum makruh, kemakruhannya akan hilang. Ya, itu berarti tak lagi makruh karena hilang. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena hajat. Saya akan sampaikan beberapa contoh yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang disebut secara langsung oleh Nabi itu makruh, ataupun yang dipahami oleh para ulama bahwa larangan itu adalah larangan yang menunjukkan makruh. Yang pertama, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqama ahadukum fis shalah la tagmidu ainaihi. Kata Nabi, idza aqama ahadukum fis shalah, apabila salah seorang kamu mendirikan salat, fala tagmidu ainaihi, berarti ada larangan, maka janganlah dia memejamkan kedua matanya. Itu larangan apa perintah? Larangan. Apabila seseorang mendirikan salat, maka janganlah dia memejamkan matanya. Larangan di situ disepakati hukumnya makruh. Makruh orang memejamkan mata di dalam salat. Kenapa dia makruh? Karena disunatkan dalam salat itu kita melek, membuka mata. Yang kalau kita salat di Ka'bah mesti memandang Ka'bah. Kalau kita salat bukan di dekat Ka'bah seperti masjid, itu sunat melihat tempat sujud. Tapi kalau di Mekah kita salat dekat Ka'bah, tidak menengok tempat sujud sunahnya, tetapi menengok Ka'bahnya. Maknanya apa? Maknanya di saat kita salat sunnah kalau membukakan mata. Kan gitu. Oleh karena itu kalau matanya dipejamkan dilarang, tapi larangannya hanya pada tingkat karohah, makruh. Kalau dibuat enggak apa-apa, tapi tak dapat pahala. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu memejamkan mata yang hukumnya karohah, yang hukumnya makruh, kalau disebabkan karena hajat, makruh jadi hilang. Itu yang dimaksud oleh kaidah tadi, al-karohah tazulu bil hajat. Kemakruhan hilang disebabkan karena hajat. Hukum asalnya memejamkan mata dalam salat itu adalah makruh, tetapi bisa jadi kemakruhan itu hilang bil hajah karena ada hajat. Nah, sekarang saya kasih beberapa contoh hajat. Dalam salat ada tuntutan untuk kita salat itu dalam keadaan khusyuk. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, orang-orang yang beruntung itu kata Allah, salah satu di antaranya adalah mereka yang salatnya khusyuk. Berarti ada tuntutan kita salat itu khusyuk. Salat kata Allah adalah sesuatu yang amat berat. Berat, salat itu berat. Illa 'alal khashi'in,
kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Bahkan Bapak Ibu dalam fikih ya, khusyuk itu menjadi salah satu rukun sholat. Nah, walaupun ulama mungkin tidak semua memasukkan khusyuk itu dalam rukun sholat. Nah, begitu pentingnya sholat itu untuk kita khusyuk. Lalu ada sebahagian orang, dia baru bisa khusyuk kalau matanya pejam. Kalau matanya buka, tak bisa khusyuk. Dia bisa khusyuk kalau dengan memejamkan mata. Nah, seperti apa? Satu sisi memejamkan mata makruh, pada sisi lain memejamkan mata bisa mendatangkan kekhusyuan. Walaupun tak semua orang, ada orang sholat itu baru bisa khusyuk kalau matanya pejam. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti memejamkan mata dibutuhkan, dihajatkan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kekhusyuan. Oleh itu dia pejamkan mata, mubah, boleh dia pejamkan mata. Yang hukum memejamkan mata tadi makruh, tazulu, jadi hilang, mubah. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau memejamkan mata itu diperlukan dalam rangka khusyuk. Nah, kan nampak kan? Maksud dari kaidah tadi itu kemakruhan hilang kalau ada hajat. Nah, sekarang kita selalu menengok, kadang-kadang orang pergi ke masjid itu kurang memperhatikan, ya kan? Apalagi anak-anak muda. Nah, tengoklah kalau sholat zuhur, sholat asar, entah dari mana-mana orang sholat, tapi kurang memperhatikan pakai. Nah, yang selalu kita tengok apa? Orang sholat itu berjamaah pakai kaos oblong. Bapak Ibu, apa yang terbayang kalau saya sebut kaos oblong? Apa yang terbayang? Gambar. Ada orang pakai kaos oblong itu gambarnya tengkorak, kayak mau menerkam. Ada orang pakai baju kaos tulisannya macam-macam. Kan sekarang lagi ngetren baju kaos itu bertuliskan plesetan. Kalau Jogja dulu terkenal dengan baju dagadunya, kalau Bukit Tinggi terkenal dengan kapuyo. Nah, coba Bapak Ibu tengok apa kalimat yang tulis di situ. Macam-macam kan? Kalau kita sholat di belakang baju kaos yang gambarnya tengkorak, apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira lah, kalau Bapak Ibu tengok terus gambar tengkorak itu, nah, dalam posisi seperti ini itu sunat Bapak Ibu kita pejamkan mata supaya kita tak menampak perkara-perkara yang membawa kita, yang asosiasi kita entah kemana-mana. Belum lagi kalau di depan saf kita itu baju kaos yang dipakai singkat lah, celana yang dikenakan di bawah hanya menutup ekornya. Lalu kalau dia rukuk, kalau dia sujud, apa yang nampak? Ekornya nampak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu adalah aurat. Kira-kira kalau kita sholat kita tengok atau tidak? Saat seperti itu pejam mata atau tutup mata kita? Nah, itu berarti memejamkan mata bukan hanya makruh, tapi wajib memejamkan mata. Kenapa? Karena kalau tidak sholat batal, menengok aurat. Itu namanya bil hajah. Al-karahah tazulu bil hajah. Karena itu kata Nabi, kalau pergi ke masjid itu berpakaian yang bagus. Nah, bukan yang mahal, yang bersih, rapi. Kadang-kadang kita adab itu tidak menjadi perhatian kita. Nah, saya mohon maaf itu tadi, selalu kita tengok gambar-gambar, dan kita dimakruhkan oleh Nabi menggunakan tempat sholat kita itu ya bergambar-gambar yang entah macam-macam. Lebih bagus polos saja misalnya,
karena itu mengganggu di dalam pelaksanaan sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh yang bersumber dari hadis yang dipahami oleh para ulama. Larangan itu hukumnya makruh. Makruh jadi hilang disebabkan karena ada hajat. Nah, yang kedua, hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya an-nauma qabla al-isya. Lah, Nabi melarang untuk tidur sebelum isya. Sudah itu Nabi melarang, saya bilang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rawahu Abu Daud. Naha itu namanya melarang. Rasulullah melarang, tapi larangan ini juga saya katakan disimpulkan sebagai larangan yang makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? An-nauma, lolok tidur qabla al-isya, sebelum isya. Jadi kalau lolok sebelum isya itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi larangannya makruh. Wal hadisa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hadisa. Hadisa itu bacito-cito, berbual-bual, begadang ba'daha, sesudah sholat isya. Tak boleh. Makanya lagi kalau sudah sholat isya tidur. Karena ngomong-ngomong apalagi begadang sampai tengah larut malam itu bukan hanya makruh, tapi bisa jadi haram. Kalau dengan itu banyak perkara yang yang terjadi. Lolok jole lambe. Kalau lolok lambe resiko tak bangun subuh, tak bangun malam, itu pasti. Oleh karena itu Nabi dalam hadis ini melarang satu, an-nauma qabla al-isya, lolok sebelum isya. Kenapa dilarang? Takut kebablasan. Salat isya sebab rentang maghrib ke isya pendek, tidak lama. Tetapi kemudian wal haditha ba'daha, Nabi melarang bercito-cito, berbual-bual, berkombo-kombo kata orang Bagan sesudah isya. Tapi larangannya makruh. Nah, kalau karena hajat kita mesti melek sesudah isya itu. Hajatnya hajat menunggu orang sakit. Ada hajat? Hajat. Hajat taklim, menuntut ilmu sesudah isya, orang mengaji. Itu hajat. Larangan itu tak berlaku lagi. Kemakruhannya jadi hilang. Kemakruhannya jadi hilang. Bil hajat. Jadi kalau sudah isya anda ada itu muayo duduk tu di tempat minum kopi tu bercita tengah larut malam. Kira-kira apa manfaat? Apa itu? Lah apalagi sampai pula main domino misalnya kan, main kartu sudahlah habis. Maka Nabi larangan tu mana kita ikut Nabi. Nabi tu loloknya copet, jago pun copet kelawak, lolok lambe, jago pun lambe. Bukan dilarang benar. Larangan itu cuman hukum dasarnya makruh, tapi bisa jadi haram. Tapi kalau lil hajah, seperti tadi mungkin menunggu orang sakit, mungkin ada acara keluarga, mungkin ada kajian taklim sesudah isya, itulah yang persoalan, itulah yang disebut dengan hajat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang juga masih bersumber dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiya rajulun fahu fis shalah. Ini masih dengan salat.
Nabi melarang ayyughattiya, menutup, ya, rajulun, laki-laki, seseorang menutup fahu, menutup mulut, fis shalah, di dalam salat. Ya, kalau tadi memejamkan mata, sekarang makruhnya menutup mulut. Maka kita salat tak ada menutup mulut. Ya, makruh. Karena itu bisa membuat sujud kita menjadi tidak sempurna. Nah, 2 tahun corona disuruh ngapa? Bukan hanya mulut, hidung tutup, pakai masker. Masker itu untuk apa? Untuk menjaga supaya tak ketularan yang namanya virus corona. Lalu kita pakai masker, bisa, wajib, bukan hanya makruh, tapi wajib kita pakai, karena memang dalam suasana dan situasi di mana keadaannya penularan. Untuk mencegah penularan virus corona, seluruh fatwa dunia, ulama dunia itu menyuruh kita menggunakan masker di dalam sholat. Kenapa Bapak Ibu? Tapi kalau corona tak ada hajat kita menutup mulut, menutup hidung, balik ke hukum asal. Hukum asal kalau itu ditutup berarti dia adalah makruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat ada kemakruhan kita membuat atau melakukan gerak-gerak yang itu bukan bagian dari gerak salat. Tetapi ada gerak-gerak yang itu dihajatkan, bahkan jadi wajib. Walaupun bergerak di dalam salat yang tidak dihajatkan, paling rendah itu makruh. Tapi kalau banyak kali geraknya, haram, membatalkan salat. Tapi kalau gerak itu termasuk gerak hajat, hukum makruh itu hilang. Menggarut. Kalau menggarut hilang. Orang hari ini ke masjid bawa apa? Bawa apa maksud saya? Bawa Al-Quran. Itu yang dipegang Pak Haji itu. Hampir semua orang bawa. Di mana naruh? Di depan atau dalam saku? Lupa mensilenkannya, lupa mematikannya. Lalu ada orang yang nelfon, bunyi tangtung tangtung tangtung. Ya, kalau bunyinya cuma ringtone-nya cuma tangtung tangtung. Kalau ringtone-nya macam-macam, ada ringtone itu musik, ada lagu-lagu. Saya pernah dengar ringtone HP seseorang dalam sholat itu lagu Coach Hotae, lagu India, volumenya besar. Orang kalau nelfon 1 kali tak diangkat, 2 kali, 2 kali tak diangkat, 3 kali. Kalau Coach Hotae berdering dengan volume besar di saat orang khusyuk dalam sholat, dibiarkan. Orang tripping Pak, orang bisa tubuhnya bergerak otomatis mengikuti. Itu namanya at-tashwis, itu namanya gangguan. Dan dalam fatwa ulama kita kontemporer hari ini, wajib yang punya HP mematikannya. Kalau yang punya HP wajib mematikannya, bergerak. Ini yang gerak hajat. Ini gerak hajat. Berarti makruh tak lagi, wajib dia bergerak. Paling tidak bergerak dia dari lipatan tangannya masuk ke dalam saku, dia pencet, dia taruh balik. Jadi kalau gerak solat itu keluar dari gerak solat,
ada gerak hajat, maka hukum makruh tadi itu menjadi hilang. Hadis-hadis yang terkait dengan ini Bapak Ibu cukup banyak. Apa misalnya? Satu ketika di saat Nabi sholat, Jibril datang membisikkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, alas kaki di sebelah kaki kirimu yang kamu pakai itu ada najis. Nah, itu Nabi Pak, bukan kita. Kalau kita siapa yang nak memberitahu? Nah, kalau kita tak tahu, tak apa-apa. Tapi kalau nampak diberitahu pakaian kita ada najis, berarti tak boleh dipakai karena mesti bersih dari yang namanya najis, termasuk pakaian. Nabi biasa kalau Nabi sholat itu pakai alas kaki yang tipis itu, yang biasa dipakai kalau Bapak tengok orang di Masjidil Haram itu ada alas kaki tipis. Itu kan selalu dipakai untuk sholat. Datang Jibril kasih tahu ada najis. Apa dibuat oleh Nabi? Nabi menunduk, membuka, gerak hajat. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyuruh, ya, amara biqatlil aswadan. Nabi menyuruh membunuh dua yang hitam. Apa? Al-aqrab wal hailah, yaitu kala jengking, kemudian ulat. Ulat. Jadi kalau orang sholat datang kala jengking, dokek ke kaki. Kalau Bapak Ibu nak gopok, cak julah. Biar ada yang merayap menggigit. Tapi kalau tidak, boleh dibunuh. Kalau bunuh itu berarti bergerak. Minimal menginjak supaya kala jengkingnya mati. Padahal dia sedang sholat. Gerak hajat. Lah, satu ketika kata Aisyah katakan di dalam hadis, istaftahtul bab. Satu ketika aku minta dibukakan pintu. Lah, Aisyah pulang, pintu tertutup, dia minta Nabi membukakannya. Ternyata kata Aisyah apa? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawwuan. Ternyata Nabi sedang sholat sunat. Wal babu alal kiblah, yang pintu nak disuruh buka itu searah kiblat Nabi sholat. Cerita Aisyah kemudian, famasha ala yaminihi aw ala yasarihi wa fatahal bab. Kata Aisyah, Nabi entah berjalan entah ke kanan entah ke kiri dalam hadis itu, tetapi kemudian wa fatahal bab, dan Nabi kemudian akhirnya bisa membukakan pintu. Summa, kata Aisyah, summa yarji'u ilal musalla, lalu Nabi setelah itu kembali lagi ke tempat sholatnya. Kira-kira berjalan atau tidak? Berjalan lil hajah, tetapi tentu gerak-gerak. Jangan sampai membatalkan sholat. Tentu tak boleh sekali bergerak itu melebihi dari gerak 3 kali secara berturut-turut. Kalau lebih dari itu berturut-turut, bukan hanya lil hajah, tapi sholatnya batal. Lalu bagaimana kalau 3 gerak belum cukup? Harus ada berikutnya. Untuk berikutnya itu mesti ada jeda. Dalam kitab fikih lama itu dijelaskan jedanya berapa lama. Jedanya itu seukuran 1 rakaat sholat. Berapa tuh? Berapa menit Pak? 1 rakaat 1 menit cukup? Kalau cukup, itulah jeda. Baru kemudian melangkah untuk langkah berikutnya. Sebab kalau tidak ada jeda, itu berarti khawatir melebihi dari yang dihajatkan, dari yang dibutuhkan untuk kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah ini singkat, tetapi pemahamannya bisa memberikan pemahaman yang cukup banyak. Ya, hadis-hadis yang disampaikan tadi itu disimpulkan dalam sebuah kaidah tadi, al-karahah tazulu bil hajah. Hukum-hukum makruh atau perkara-perkara yang dihukum makruh tazulu itu menjadi hilang disebabkan karena
hajat. Sebab kalau sudah ada hajat Pak, hajat itu dalam kaidah yang lain dikatakan al-hajah qad tanzulu manzilatad darurah. Jadi kalau hajat itu kadang-kadang menempati posisi darurat. Jadi hajat itu bisa menempati posisi darurat. Kalau hajat menempati posisi darurat, itu berarti sama hukumnya dengan hukum darurat. Kalau disamakan dengan hukum darurat, yang darurat itu adalah membolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. La harama ma'ad darurah, ya, tidak ada haram kalau bersama darurat. Wala karoha lil hajah, dan tidak ada yang makruh kalau itu disebabkan karena hajat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. 1443 Hijriah kita lalui dengan baik, ya. Kita tinggal berdoa kepada Allah semoga amaliyah ibadah selama 1443 Hijriah itu menjadi ibadah yang makbulah. Kemudian juga kita berdoa untuk bisa diberi sehat, diberi kekuatan, diberi keistiqomahan untuk bisa menjalani 1444 Hijriah menuju ke arah yang lebih baik. Itulah hakikat kata Nabi orang-orang yang beruntung. Hari ini, tahun ini itu menjadi hari-hari yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kalau masih sama, itu masih rugi. Apalagi kalau sempat lebih buruk atau lebih jelek dari hari-hari sebelumnya, itu berarti kita termasuk orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan hendaknya kita termasuk orang yang kategori pertama, yaitu menjadi orang-orang yang beruntung hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.